Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sholihin di channel YouTube yang insya Allah selalu menyajikan materi-materi pembelajaran di bidang ilmu komputer yang berkualitas dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan citra digital. Ini adalah pengantar mata kuliah pertemuan 1 dari mata kuliah image processing atau pengolahan citra digital, yang mana tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar bagaimana mengolah suatu citra digital ya menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Mari kita lihat beberapa konsep dasar dari pengolahan citra digital yang nanti juga kita akan membahas mengenai representasi citra, aplikasi dari pengolahan citra digital itu sendiri, ya hingga beberapa konsep dasar dari citra. Baik, apa itu citra digital? Ya, ini adalah sebuah gambar ya, yang mana ini secara visual ya kita bisa lihat ya, dan manusia pada umumnya itu bisa menginterpretasikan gambar ini dengan sangat baik ya. Mungkin teman-teman langsung bisa menyimpulkan kalau ditanya ini gambar apa, oh ya ini gambar kereta jatuh, tepat sekali gitu ya, ini adalah gambar kereta jatuh gitu ya, tanpa kita kesulitan untuk memahaminya. Ini kita bisa menyimpulkan sesuatu yang kurang lebih persepsinya kita sama. Kemudian yang kedua, kira-kira ini terjadi di mana? Ya, mungkin sebagian besar teman-teman ya, berpendapat ya bahwa ini kejadiannya adalah di Eropa, artinya bukan di Indonesia. Dilihat dari mana? Oh ya Pak, dari bangunannya, dari jenis keretanya dan sebagainya. Kapan terjadinya? Ya, walaupun tidak tepat 100%, ya kita juga bisa memperkirakan ya, kira-kira kejadian ini mungkin bisa jadi terjadi sekitar 1900-an. Ya, tahun 1900-an. Ya. Dari mana Pak? Gitu ya. Oh, dari mungkin bentuk keretanya dan sebagainya. Oke, ya itu yang kita lihat dan kita bisa menginterpretasikan itu dengan sangat baik ya. Dan kenyataannya ini foto memang diambil di Eropa ya, kejadian beneran kejadiannya suatu kereta di Eropa, saya lupa di London atau di mana gitu ya, tepatnya 1895. Ini kereta itu kebablasan gitu kan ya, jadi jatuh gitu kan ya. Ada satu korban ya, korbannya bukan penumpang kereta tapi ada seorang perempuan yang kejatuhan kereta gitu kan ya. Ya, jadi secara visual kita bisa memperkirakan itu. Namun berbeda halnya dengan yang dilihat oleh komputer. Ya, yang dilihat oleh komputer gambar ini ya mungkin berupa piksel-piksel atau berupa angka-angka ya, yang representasi dari si gambar ini gitu ya. Komputer tidak akan mengerti sebelum kita ajari gitu, sebelum kita berikan satu algoritma tertentu ya untuk mengenali objek-objek di dalamnya. Komputer mengenalnya ini adalah angka-angka. Nah, disinilah peran kita ya untuk memberikan persepsi kepada komputer ya, agar komputer bisa mengerti bahwa ini adalah gambar kereta, ini adalah terjadinya di Eropa dan seterusnya ya. Jadi tugas kita adalah memberikan pembelajaran ke komputer agar komputer bisa mengenali objek-objek yang ada di dalam citra. Oke, secara pengertian ya, citra ini didefinisikan sebagai gambar dua dimensi yang bisa ditampilkan pada layar komputer. Itu sering disebut sebagai citra atau image gitu kan ya, sebagai himpunan atau discrete dari nilai digital yang disebut sebagai pixel. Ya, jadi citra itu terdiri dari komponen-komponen yang disebut sebagai pixel atau singkatan dari picture element. Ya, yang angka-angka tadi itu representasi dari pixel.
Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi ya. Ini matematisnya gitu. Dan menurut si Gonzales, ini salah satu literatur yang banyak dipakai di image processing ya, judulnya digital image processing. Citra didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi dari f, x dan y, di mana x dan y ini adalah ya titik-titik pixel tadi gitu ya. Jadi kita tidak mengenal citra tiga dimensi sebenarnya gitu ya, semua dua dimensi. Nah, bagaimana dengan yang tiga dimensi, yaitu hanya nanti representasi citra yang lain dalam bentuk dimensi yang berbeda ya. Pada dasarnya adalah citra dua dimensi. Nah, lalu apa itu pengolahan citra digital? Ya, ini juga para pakar dan ahli dan berbagai literatur itu mendefinisikan apa itu pengolahan citra digital. Ya, pada intinya pengolahan citra digital ini merupakan proses ya, pemrosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital. Jadi ada bantuan komputer untuk melakukan proses terhadap gambar. Prosesnya apa ya, bisa apa saja. Ya, bisa manipulasi, bisa analisis, bisa memodifikasi dan sebagainya ya. Seperti kalau di Wikipedia bilang di situ mentransformasi ya suatu citra ke dalam citra yang lain ya dengan teknik tertentu gitu ya. Nah, ini saya kira punya kesamaan ya dari berbagai pengertian ini, bahwa citra itu pengolahan citra digital itu adalah citra yang diolah dengan komputer. Singkatnya begitulah gitu ya. Citra yang memang diolah dengan menggunakan perangkat komputer gitu ya. Ini saya ambil gambarnya yang tengah, ini adalah gambarnya si namanya Lena, dia seorang foto model ya. Ini kalau dalam dunia citra digital ini merupakan apa namanya salah satu citra yang selalu ada lah. Teman-teman cari buku-buku pengolahan citra digital, bisa dipastikan ada gambar Lena di sana gitu ya. Kenapa demikian? Karena sejarahnya adalah gitu ya. Ini adalah gambar digital pertama gitu ya, yang diolah oleh ahli atau mungkin pakar ya, ilmuwan ya di bidang pengolahan citra gitu ya. Dia sebenarnya adalah seorang model, mohon maaf, majalah dewasa ya. Jadi tapi jangan berharap saat ini Lena, teman-teman cari Lena gitu seperti apa gitu ya, itu udah tua gitu, bahkan udah meninggal gitu ya. Jadi silakan bisa dicari ya, ini ada sumber atau source-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana implementasinya sekarang? Nah, implementasi dari berbagai konsep dari pengolahan citra digital. Banyak ya, banyak sekali ya sebenarnya di sekeliling kita. Pengenalan pola misalnya gitu ya. Katakanlah kita scan sebuah ini misalnya cek gitu ya. Kemudian komputer harus mampu membaca karakter-karakter di dalamnya. Nah, ini karakter entah itu tulisan tangan atau tulisan komputer atau tulisan digital gitu ya. Ini komputer harus bisa membaca nilainya, membaca dan sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari pengolahan atau pengenalan pola dalam pengolahan citra digital. Lalu ini kita sudah banyak menemukan ada mouse atau keyboard ya, atau komputer gitu ya, yang berbasis pada sidik jari ya. HP juga sama ya, handphone itu juga banyak sekali yang sudah membukanya itu dengan sidik jari gitu kan ya. Nah, itu pengenalan sidik jari ya, pengenalan sidik jari ini merupakan salah satu aplikasi pengolahan citra digital yang saat ini cukup sudah cukup stabil gitu kan ya, tekniknya stabil ya, pengenalannya stabil ya, dan sudah banyak diterapkan gitu kan di berbagai perangkat gitu kan ya, mulai dari presensi sampai tadi ya untuk autentifikasi masuk ke satu aplikasi. Lalu juga ini pengenalan misalnya plat nomor kendaraan. Nah, itu juga sekarang sudah cukup banyak gitu kan ya, sistem-sistem parkir ya, terutama di luar negeri gitu kan ya, yang memang berbasis pada
pengolahan citra ya. Tilang elektronik misalnya gitu kan, mampu mendeteksi plat nomor kendaraan yang melanggar misalnya itu secara otomatis, maka itu dianggap sebagai pengolahan citra digital, walaupun mungkin belum sempurna 100% ya, karena tantangan di Indonesia itu lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Termasuk juga pengenalan rambu lalu lintas gitu ya. Ini juga merupakan penelitian yang cukup banyak dilakukan ya, yang kaitannya dengan mungkin menciptakan kendaraan-kendaraan yang otomatis ya. Kendaraan otomatis itu yang tanpa supir gitu, nah itu tentunya harus mampu mengenali rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu-rambu lalu lintasnya itu dilarang belok kiri gitu ya, maka komputer harus bisa mempersepsikan yang sama bahwa kendaraan itu tidak boleh belok ke kiri dan seterusnya. Lalu face detection ini juga udah banyak ya, di kamera, di perangkat handphone kita, kamera handphone kita itu sudah mampu mungkin mengenali wajah yang difoto ya, sehingga fokusnya kan ke wajah tersebut gitu kan ya. Kemudian beberapa kamera juga sudah auto detect ya by motion gitu ya, by pergerakan. Misalnya pada saat seorang presenter itu bicara ya, itu kamera ada beberapa yang sudah ditanamkan deteksi presenter ya, sehingga pada saat presenternya bergerak ke kanan, maka kamera itu otomatis akan center ke presenter tersebut. Itu juga sudah banyak produknya lah gitu kan ya. Kemudian Google Street View misalnya kita itu juga mengenali wajah, di mana setiap wajah ya itu biasanya kan di blur gitu ya. Kalau kenapa ya, karena masalah privasi ya. Jadi kalau kita pakai Google Street View jangan berharap bahwa wajahnya itu jelas gitu ya. Banyak yang memang terlihat wajahnya itu akan di blur gitu ya. Dia pasti ada algoritmanya untuk mendeteksi wajah ya. Sayangnya memang kadang algoritma itu juga salah ya. Misalnya di sini contoh salah satu fast food gitu ya. Ini kan foto ya. Ini foto gitu kan, tapi ternyata deteksi itu dianggap sebagai wajah gitu ya. Belum ada mungkin algoritma yang mampu mendeteksi secara baik gitu ya, secara 100% ya, membedakan antara foto ya dengan wajah yang sebenarnya, karena sama-sama dua dimensi. Bagi komputer itu sama-sama dua dimensi ya, antara foto dengan wajah itu, wajah sebenarnya, wajah orang sebenarnya itu bisa jadi sama. Contoh yang lain, nah ini menarik teman-teman, nanti bisa lihat di YouTube ya, ini ada linknya. Nah, atau bisa search aja gini Fast Movies. Jadi banyak aplikasi juga ya, seperti Google Photos atau mungkin beberapa aplikasi yang lain. Itu kita bisa dia mampu mengumpulkan foto-foto yang sama ya, kemudian misalnya dibuat seperti halnya movie gitu kan, seperti halnya satu animasi tertentu gitu kan ya, yang fokus pada wajah gitu kan ya, itu Fast Movies. Aplikasi yang lain, nah ini automatic age progression. Nah ini juga penelitian iseng kali ya. Jadi tapi ada ya, dan itu menarik, banyak pakar, banyak profesor yang meneliti di bidang ini gitu ya. Yaitu mencoba memprediksikan bagaimana wajah kita sekian tahun ke depan gitu ya. Nah, misalnya ini dimasukkan wajah seorang anak kecil umur 3 tahun gitu ya. Nanti umur 5 tahun kayak bagaimana, umur 14 tahun bagaimana gitu ya, umur 26 tahun bagaimana, dan seterusnya. Sampai nanti umur 100 tahun bagaimana ya. Jadi teman-teman nih kalau misalnya punya cewek gitu atau punya cowok gitu ya, coba dimasukin ke sini gitu ya, tuanya jelek atau cakep gitu. Kalau tuanya jelek ya pikir-pikir lagi lah gitu. Ya bercanda lah gitu ya. Tapi penelitian ke arah sana ya ada. Lalu ini yang banyak ya, recognition ya, mengenali benda, mengenali objek ya. Komputer itu mampu dengan diajari ya, tentunya dengan algoritma tertentu itu mampu mengenali, oh ya ini adalah cat atau kucing, ini adalah monitor, ini kucing juga, kemudian ada lemari, kemudian ini ada pisang, orange, ini ada anjing, kemudian ada topi dan seterusnya gitu ya. Itu juga mampu, mungkin komputer mampu mengenali benda-benda tersebut gitu ya. Dan ini tentunya banyak keperluannya.
Contohnya kalau misalnya di supermarket ya, supermarket mungkin ada beberapa supermarket di luar negeri yang sudah menerapkan proses checkout secara otomatis ya. Jadi kita tinggal taruh di tray gitu kan ya barang-barang kita, nanti dia akan deteksi secara otomatis, oh dia beli barang apa saja, dia akan terinput otomatis. Jadi tanpa perlu kasir lah boleh dibilang. Nah itu mungkin suatu saat ada di Indonesia. Suatu saat mungkin kita bisa merasakan atau mengalami ya teknologi tersebut. Oke, ini beberapa contoh hasil riset yang pernah saya lakukan mungkin dengan beberapa rekanan gitu ya. Ada movement direction estimation di video kita nih, estimasi pergerakan manusia, pergerakan orang gitu kan di dalam video ya. Video itu juga bagian dari citra juga ya, karena memang video itu pada intinya adalah ya citra yang memang diulang-ulang atau diurutkan berdasarkan timeline tertentu gitu ya. Dan ini mencoba mendeteksi arah pergerakan orang di dalam video. Kalau di sini ada identifikasi batik ya, jenis batik Karawang ini ya, dengan GLCM dan ANN. Ada pengenalan sandi rumput ya. Kemudian ada motion based less significant frame, ini steganografi tapi berbasis pada video. Lalu identifikasi tanda tangan dengan ciri fraktal dan seterusnya. Ini mungkin beberapa contoh saja ya, beberapa penelitian yang pernah saya lakukan ya dengan mahasiswa, dengan rekan dosen, dan juga mungkin banyak pihak lah gitu ya. Oke, teman-teman bisa cari lah di internet, banyak sekali ya riset-riset di bidang image processing. Oke, selanjutnya kita sedikit ya bahas mengenai representasi dari citra digital yang tadi mungkin sudah kita singgung di awal, yaitu citra itu kumpulan dari titik-titik yang disebut sebagai pixel atau picture element. Setiap pixel itu digambarkan, ya, dibayangkan ya, sebagai satu buah kotak kecil ya. Nah, dan setiap pixel ini memiliki koordinat posisi. Ya, misalnya ini ada satu gambar gitu kan, ini layar komputer, kemudian ini ada dikotak-kotakin gitu kan, ini kotak posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai, setiap titik disebut sebagai pixel. Setiap gambar ada berapa pixel? Bisa banyak. Ya, kita mungkin sering melihat ya ukuran dari gambar misalnya katakanlah 500 kali 500 pixel. Nah, itu artinya secara baris itu ada 500 pixel dan secara kolom juga ada 500 pixel. Artinya ada berapa pixel? Ya 500 kali 500. Ya ada 25 berapa tuh? 250.000 pixel. Ya. Itu untuk ukuran 500 kali 500 ya. Itu kecil gambarnya gitu kan ya, tapi pixelnya bisa jadi banyak sekali. Semakin banyak pixel maka dibilang resolusinya atau kerapatan dari gambar itu ya semakin baik, dan kualitas dari gambar secara visual semakin baik. Tapi di sisi lain ukuran citranya pasti akan semakin besar ya. Nah, ini lebih ini lagi gitu, misalnya ada huruf R gitu ya. Huruf R itu ya, huruf R kecil yang ada di layar monitor itu sebenarnya yang ada di belakangnya adalah representasi pixel-pixel yang angka-angka seperti ini. Kebetulan ini huruf R-nya adalah dalam format grayscale ya, sehingga di sini angkanya berkisar antara 0 sampai 255 gitu ya. Nah, ternyata ya, ini hitamnya ini juga, kalau hitam kan harusnya 0 ya. Ini tidak 100% 0 ya, angkanya 6. Ya, ini seolah-olah kalau kita visualisasi ini seperti membentuk memang huruf R di sana ya. Nah, ini huruf R. Oke, ini ukuran citra 12 kali 12 ya, sebanyak ini angkanya. Ya, kemudian cara mengakses elemennya, ya, ini karena dua dimensi ya, kita tinggal merujuk ya. Misalnya ini angka 6 ini berarti F2,1 baris kedua kolom ke-1. Ya, 237 ini F4,7 karena baris keempat kolom ke-7 dan seterusnya. Ya, ini nanti akan sangat bergantung pada tools yang kita gunakan atau pemrograman yang kita gunakan ya. Ini representasinya di MATLAB atau di Octave. Nanti kita akan bahas tools apa saja yang bisa dipakai. Kemudian kuantisasi dari citra ya. Nah, ini juga mungkin perlu kita pahami ya. Jadi sebenarnya
citra itu dibentuk dengan pendekatan yang namanya kuantisasi. Kuantisasi adalah prosedur yang dipakai untuk membuat suatu isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk diskret ya. Sebenarnya si aslinya kasar-kasar seperti ini ya, tapi seolah-olah ini dikontinukan atau dihaluskan lah gitu ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Ini kalau misalnya representasi pikselnya ya antara misalnya citra hitam putih ya 01 gitu ya. Ini kalau kita lihat pikselnya secara di zoom ya, diperbesar, maka seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya ini citra ini divisualisasikan pada dengan resolusi tertentu, ini seolah-olah ini bulat ya. Apalagi kalau kita makin kecil atau makin diperbesar resolusinya akan semakin halus ya, seolah-olah ini tepinya semakin halus. Padahal ini kan kasar ya, kalau di zooming akan menjadi kasar seperti ini, tidak halus ya. Nah, itu yang tadi disebut sebagai kuantifikasi ya, ada menghaluskan ya, penghalusan dari satu citra. Oke, ini sebenarnya akan dibahas nanti lebih mendalam di pertemuan-pertemuan atau mendatang gitu ya, mengenai citra keabuan. Ini adalah jenis citra yang berkisar nilainya antara 0 sampai 255 berderajat keabuan ya. Ada yang resolusi rendah, resolusi normal maupun resolusi yang tinggi gitu ya. Kemudian ada juga citra berwarna. Ini komponen di dalam piksel itu bisa jadi banyak ya, bisa 3 komponen. Ini yang umum yaitu RGB ya, red, green, blue ya. Ada juga yang 4 komponen yaitu CMYK. Ini akan dibahas mendetail nanti di pembahasan mengenai pengolahan citra berwarna. Oke, ini sekilas saja ya. Nah, ini contohnya, ini contoh citra, representasi citra, ini gambar orang ya, dengan setiap pikselnya itu ukurannya berbeda-beda. Ya, jadi ada yang 8 bit itu terlihat lebih halus ya. Kontrasnya yang 1 bit itu terlihat ya walaupun gambarnya sama gitu ya, tapi dia terlihat hitam putih. Ya. Lalu ngapain Pak gitu ya, lebih baik pakai yang 8 bit gitu ya. Ya, pada kondisi tertentu secara visual itu lebih baik. Tapi pada kondisi yang lain komputer itu justru malah lebih baik melihat yang 1 bit. Ya. Contoh misalnya kalau teman-teman mempelajari algoritma face detection misalnya pakai ada beberapa algoritma face detection ya yang misalnya harga cascade dan sebagainya, itu malah justru menyederhanakan citra itu ke dalam citra yang hitam putih gitu ya, sehingga nanti malah bagi komputer itu lebih baik gitu ya, lebih bisa mengenali ciri-cirinya, karena yang dia perlukan kan bukan halus enggaknya kulitnya, tapi melihat mana matanya, mana hidungnya, mana mulutnya dan sebagainya. Oke, tadi sudah disinggung kualitas citra itu kaitannya dengan resolusi, yang itu dinotasikan dengan M kali N, berapa lebarnya, berapa tingginya, itu representasi dari berapa piksel diantaranya. Oke, ini contoh citra lena, citra yang sama dengan ukuran berbeda-beda. Nah, itu secara visual juga tentunya ada yang lebih baik adalah semakin besar pikselnya, ya, walaupun dengan ukuran yang sama itu akan menjadi semakin halus atau semakin baik secara visual. Oke, baik ya. Selanjutnya dalam mata kuliah ini kita akan belajar apa sih gitu kan ya, pengolahan citra digital itu gitu ya. Ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari di mata kuliah ini gitu ya. Antara lain ini dasar-dasar pengolahan citra ya, pengolahan citra digital. Kemudian nanti ada operasi piksel dan histogram gitu ya. Nanti bagaimana membuat histogram, bagaimana memanipulasi piksel gitu ya, itu akan dibahas di sini. Lalu ini ada operasi ketetanggaan piksel ya, misalnya gimana caranya menghilangkan noise ya biar citra lebih halus, itu akan dibahas di pertemuan keempat. Pertemuan kelima di situ ada operasi geometri citra ya, bagaimana memperbesar, memutar, rotasi ya, menggeser citra itu dipelajari di ini ya,
Kemudian ada pengolahan citra pada ranah frekuensi gitu ya. Ini di pertemuan ke-6, akan dilanjutkan di pertemuan ke-7 adalah operasi morfologi citra ya, yang di sana misalnya bagaimana kita bisa memisahkan atau melakukan segmentasi citra-citra gambar-gambar yang ada dalam citra gitu, dan itu morfologi. Lalu ada juga operasi citra biner ya, deteksi tepi, deteksi garis, itu nanti dibahas di operasi citra biner. Dibahas operasi citra berwarna ya, bagaimana mendeteksi statistik dari warna. Nah, itu juga sering digunakan dalam penelitian untuk identifikasi objek tertentu. Lalu dilanjutkan ada segmentasi citra, ya, ini bagaimana memisahkan objek-objek yang kita perlukan saja dibanding objek-objek yang lain. Lalu akan ada ekstraksi fitur kontur dan bentuk, ya. Ini sudah bicara mengenai aplikasinya, ya. Aplikasi fitur ekstraksinya ada fitur, kontur, bentuk, kemudian ada ekstraksi tekstur juga, gitu ya. Dan nanti di akhir dari pertemuan mata kuliah ini akan belajar mengenai bagaimana membuat aplikasi content based image retrieval atau CBIR ya, aplikasi ketemu kembali citra. Yaitu kurang lebih gambarannya mata kuliah ini akan mempelajari itu semua. Seluruh materinya, video ini juga sudah teman-teman bisa temukan di channel YouTube saya gitu ya. Silahkan bisa berselancar di sana. Baik, saya kira itu materi. Oh ya, terakhir ya, sorry, masih ada ketinggalan satu lagi. Toolsnya apa? Ya, untuk mata kuliah ini tools untuk pengolahan citra itu banyak ya. Yang paling terkenal ya MATLAB gitu ya. Sayangnya memang MATLAB itu versinya ya banyak kan berbayar ya, walaupun ada versi edukasi dengan harga yang relatif terjangkau gitu kan ya. Saya beberapa tahun pernah berlangganan membeli lisensi MATLAB tahun 2019 ya, kalau nggak salah waktu itu. Dan ada Scilab ini gratis ya, jadi teman-teman bisa unduh, bisa download. Ada Octave. Nah, ini nanti kita akan di mata kuliah ini kita akan pakainya ini, karena ini gratis, ringan ya, dan mudah juga implementasinya ya. Untuk belajar dasar pengolahan citra bisa digunakan. Ada juga kalau teman-teman yang sudah menguasai Python ya, ini bisa banyak library yang bisa dipakai untuk pengolahan citra. Ada OpenCV, ada Scikit Image, ada SciPy ya. Ini library Python untuk pengolahan citra ya. Jadi tinggal sesuai dengan kebutuhan. Kalau komputernya tidak support atau tidak bisa install ini semua, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan Octave online. Ini Octave juga, tapi versi online. Jadi tinggal buka websitenya, nanti kita bisa coba-coba langsung pengolahan citra di sana, gitu kan. Tapi tentunya dengan keterbatasan, misalnya sangat bergantung pada koneksi internet dan seterusnya. Baik, itu untuk mata kuliah ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan ya yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga like atau memberikan masukan di channel YouTube saya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.